Kita sebagai seorang Kristen sudah terbiasa dengan sebutan Allah Bapa. Kita sudah terbiasa dengan sebutan Yesus Kristus Anak Allah. Tetapi bagaimana jika Roh Kudus? Apakah saudara-saudara mengenal dan apakah saudara-saudara tahu apa yang dilakukan Roh Kudus kepada dunia ini, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kali ini kita akan membahas dari mana datangnya Roh Kudus dan apa saja yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada kita semuanya. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah penghibur hati semua orang. Tuhan Yesus mengatakan, adalah lebih baik jika aku pergi dari antara kamu. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kamu. Maka Roh Kudus itu datangnya dari Tuhan Yesus itu sendiri, bukan dari orang lain. Bukan karena orang lain itu berteriak-teriak lalu datang Roh Kudus. Bukan juga menggunakan bahasa-bahasa memanggil Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus datang karena Tuhan Yesus mengutus dia ke dunia ini. Dan Roh Kudus telah hadir di dunia ini untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada dunia ini. Roh Kudus adalah penghibur hati semua orang. Sama seperti seseorang yang merindukan penghiburan dari orang tuanya, apakah dari sang ayah atau dari sang ibu. Kita merindukan penghiburan itu, kita merindukan kasih sayang itu. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus disebut sebagai penghibur hati, tetapi tidak hanya mengandung rasa kasihan atau rasa simpati, tetapi penghiburan dari Roh Kudus memberikan keberanian dan kekuatan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka hanya melalui Roh Kudus saja kita mendapati kasih yang tidak ada habis-habisnya, kekuatan dan keberanian yang tidak ada batasnya. Roh Kudus adalah penghibur hati bagi semua orang yang percaya, yang hadir dalam setiap kehidupan kita sampai selama-lamanya. Apakah Anda dalam kesulitan atau Anda dalam kesedihan? Roh Kudus hadir dalam setiap keadaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Selain disebut sebagai penghibur hati, yang terutama dan yang pertama yang dilakukan Roh Kudus adalah mengingatkan manusia akan dosa-dosanya. Mengingatkan manusia akan dosa-dosanya, menginsyafkan manusia akan dosanya. Ada seorang anak perempuan yang membawa ibunya untuk berjalan-jalan ke kota. Dia menggunakan mobil. Dia cukup mahir memakai mobil. Lalu mereka berjalan begitu cukup kencang. Lalu sang ibu mengingatkan anak perempuannya untuk membawa mobil tidak terlalu kencang, karena itu bisa membahayakan hidup mereka berdua. Tetapi sang anak tidak menghiraukannya, tak menghiraukan nasihat sang ibu. Dia tancap gas begitu cukup kencang berjalan-jalan ke kota. Lalu setelah beberapa lama ada seorang polisi menghentikan mobil mereka. Lalu polisi menilang mereka di dalam mobil. Lalu sang anak kesal. Mengapa harus ditilang? Ya dibiarkan saja, kenapa rupanya? Itu yang dikatakan sang anak kepada ibunya. Lalu sang ibu berkata, saya sudah menasihatkan kamu supaya tidak kencang-kencang membawa mobil. Saya menasihatkan, maka polisi yang menilang kamu karena kamu tidak mendengarkan nasihat saya. Sama halnya dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menginsyafkan manusia akan dosa-dosanya. Mengingatkan manusia akan dosa-dosanya. Tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang pertama sekali untuk mengingatkan kita semuanya akan dosa-dosa kita. Lalu dosa manakah yang diingatkan oleh Roh Kudus? Dosa yang bagaimanakah yang diingatkan Roh Kudus kepada kita? Nas ini tidak mengingatkan kita beberapa jenis dosa, tetapi dia hanya mengatakan dosa. Apakah dosa itu? Ya banyak pembohongan, ya perampokan, pembunuhan,
perzinahan, pencurian, dan lain-lainnya. Itu mencakup seluruh dosa. Dan di dalam dosa-dosa inilah Roh Kudus itu mengingatkan kita. Roh Kudus itu mengingatkan kita akan dosa-dosa kita yang selama ini kita perbuat, supaya kita tidak masuk ke dalam dosa tersebut dan kita dibawa dalam jerat dosa tersebut. Bapak Ibu yang memiliki anak yang cukup nakal, yang belum bisa mengubah dirinya, jangan berputus asa ketika kita selalu menasihati, ketika kita selalu mengingatkan supaya mereka berhenti melakukan hal-hal yang tidak berguna. Jangan merasa gagal karena dia belum berubah sama sekali. Ingatlah bahwa hanya Roh Kuduslah yang mampu menginsafkan manusia akan dosa-dosanya. Kita manusia tetaplah menjadi penasehat yang baik, tetaplah menjadi orang tua yang mengingatkan terus-menerus. Biarkan Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan orang-orang yang belum berubah sama sekali. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak mampu menginsafkan mereka atas dosa-dosanya. Kita hanya meminta pertolongan dari Roh Kudus yang adalah seorang penolong bagi kita untuk menolong setiap kehidupan kita masing-masing, untuk menginsafkan seseorang atas dosa-dosanya. Maka jangan pernah merasa gagal, jangan pernah merasa putus asa. Ingatlah Roh Kudus pun bekerja untuk membawa manusia meninggalkan dosa-dosanya. Selain disebut sebagai penghibur dan Roh Kudus itu menginsafkan kita akan dosa, dan yang terbesar yang dilakukannya juga adalah membawa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, membawa setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena akar dari segala perbuatan dosa dan kejahatan adalah karena manusia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah yang dilakukan Roh Kudus dalam dunia ini. Namun kenyataannya banyak orang yang biasa saja karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada juga orang yang merasakan bangga dengan dirinya karena sekolahnya sudah tinggi-tinggi dan sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu juga terserah orang, gitu ya. Tetapi kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan suatu kebanggaan jika kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Justru karena kita tidak percayalah kepada Tuhan Yesus, maka muncul dosa-dosa yang melingkupi segala sesuatu. Maka ketidakpercayaan kita kepada Tuhan Yesus adalah meliputi seluruh dosa yang dilakukan oleh setiap orang di dalam hidupnya masing-masing. Karena hanya orang-orang yang tidak percayalah sesungguhnya orang yang paling berdosa. Mengapa? Karena hanya orang-orang yang tidak percayalah yang secara langsung menolak perkataan Tuhan Yesus. Menolak, tidak terima pengajaran Tuhan Yesus. Tidak terima perbuatan Tuhan Yesus. Dan tidak menerima jalannya, tujuannya, maksudnya Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Itu adalah dosa yang terbesar yang dilakukan oleh orang hanya karena dia tidak percaya. Maka akar dari segala dosa adalah karena manusia tidak percaya di dalam hidupnya. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus supaya manusia yang tidak percaya ini pun dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, ingatlah Roh Kudus juga disebut sebagai penolong. Ya, jika Roh Kudus disebut sebagai penolong, maka dia adalah penolong kita. Roh Kudus adalah penolong setiap orang yang percaya. Mengapa disebut sebagai penolong? Jati diri seorang penolong adalah menyamarkan dirinya hanya untuk menolong kita. Ya, menyamarkan dirinya hanya untuk menolong kita dan membawa kita kepada Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus adalah penolong bagi kita dalam segala kehidupan kita. Dia adalah penolong yang sesungguhnya, yang tidak dilihat oleh mata tetapi dia bekerja dalam hidup kita. Yang sekalipun manusia tidak meminta tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semata-mata hanya untuk menolong kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bersyukurlah Tuhan Yesus naik ke surga dan bersyukurlah Roh Kudus hadir dalam dunia ini untuk menolong kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati.